Oke ya, Nji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Selamat pagi untuk Bu Jo. Yang Bu. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kuliah umum yang memang itu diharapkan bisa menambah, memperkuat modal untuk menyelesaikan kasus kita. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi yitni ilma wariyukni fahma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, adik-adik mahasiswa dan teman-teman tutor, mudah-mudahan bergabung juga di sini. Mestinya sudah bergabung ya, agar kita dalam bahasa yang sama. Hari ini kita akan kuliah umum tentang dua hal, yaitu pertama menyelesaikan tentang building performance criteria yang menyangkut aspek sustainability, safety, and yang meliputi 4 komponen dari konsepnya green building punyanya GBCI, yang modelnya Greenship Tools, dan kemudian sudah juga kita membicarakan yang safety. Kemudian hari ini yang terakhir kita masuk ke untuk aspek sustainability-nya, yaitu material in recycling yang akan dibawakan oleh Pak Aji. Pak Aji, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mengisi mata kuliah umum yang sangat bermakna ini, dan beliau adik-adik semua pasti sudah sangat mengenal. Pak Aji sangat ekspor di bidang material, beliau mengajar di topik material sudah sangat lama, dan beliau juga training Green Associate sehingga sangat ekspor di sini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Wisnu yang dia sangat juga sangat menguasai dan mengembangkan advanced technologies yang berkaitan dengan tema kita. Mudah-mudahan hari ini bisa menyeluruh disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan strategi-strategi untuk mencapai kinerja bangunan itu seperti apa, baik nanti yang berhubungan pasif strategi, aktif strategi, smart, ataupun tidak hanya berkaitan dengan kinerja indoor, tapi juga mungkin berkaitan dengan rain harvesting atau dengan structure and infrastructure. Dan itu sangat penting sehingga adik-adik semua harus dengan cermat ya memperhatikan. Kemudian strategi itu menjadi penting karena setelah nanti adik-adik semua nanti selama ini adik-adik itu pada tahap empathize, kemudian mengeksplorasi sampai membahasakan dari bahasanya owner, klien dalam ini Tor, yaitu ke dalam bahasa-bahasa untuk menyelesaikannya, yaitu ke dalam indikator kinerja bangunan. Itu sudah dieksplor melalui kuliah-kuliah umum itu. Kemudian minggu kemarin itu sudah selesai untuk sampai pada peta performance base-nya. Maka mulai minggu ini kita sudah mau masuk kepada mengeksplorasi strategi untuk mencapai indikator kinerja yang kita tetapkan. Nah, setelah itu kemudian kita analisis konsepnya, kita sintesiskan di dalam satuan-satuan perkara-perkara desain, sehingga kita nanti sebelum midterm targetnya udah skematik desain, situasi site plan, dana tampak, potongan yang merupakan gambaran sintesis dari proses pencarian jawaban untuk mencapai kinerja bangunan. Nah, di sepanjang walaupun nanti ada proses uji desain, tapi sepanjang proses mengembangkan konsep itu, kita bisa saja mengembangkan alternatif-alternatif ide gagasan yang sudah dalam bentuk ide-ide parsial komponen-komponen yang kemudian kita uji itu pun sudah bisa.
Sehingga nanti prosesnya tidak kemudian tahapan linear, bisa reiteratif gitu ya, seperti itu. Nah, untuk itu sebelum dimulai saya hanya ingin menyampaikan untuk adik-adik semua ya sekedar benchmarking gitu ya. Ini hasil tugas saya, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian ya untuk benchmarking, karena ada dosen yang juga yang karena kan untuk meratakan ada beberapa juga yang belum pernah di sini ya. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa gambaran gitu ya. Kira-kira seperti apa atau apa yang dengan peta performance base itu seperti apa gitu ya. Saya ingin ada 2 contoh ini ya. Ini contoh ini memang tidak akan saya share, tapi adik-adik semua bisa lihat begitu ya. Ada beberapa gaya gitu ya menyampaikannya. Ini contoh ya, mungkin saya tidak yang ini dulu. Saya mohon izin waktunya Bapak Ibu sekalian ya untuk membantu adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan Bener Deh bisa membantu. Nah, ini sudah bisa dilihat adik-adik mahasiswa. Halo, jawab dong. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya, saya pikir ya ini saya hanya benchmarking ya Bapak Ibu dosen yang lain juga mudah-mudahan. Saya pikir Anda sudah menemukan judulnya menunjukkan kesamaan dengan Focus Store ya. Ini yang dulu apartemen mixed use gitu. Jadi judul itu memuat temator, kemudian Anda sudah melakukan kajian, Anda sudah melakukan latar belakang sudah selesai, rumusan permasalahan sudah selesai, penetapan variabel parameter indikator sepanjang minggu kemarin pertemuan 1, 2, 3 sepanjang kuliah umum Anda sudah membuat. Nah, mulai minggu sekarang Anda eksplorasi strategi itu pun sebenarnya bisa pulang balik gitu ya. Kemudian tetapi minggu ini diharapkan Anda sudah punya peta performance based design, prosedur desain dan referensinya. Jadi beda antara tahapan melaporkan dengan mengerjakannya. Nah, diharapkan minggu kemarin ya sudah sampai pada peta performance based design dan prosedur desain. Nah, dalam konteks itu, maka saya pikir adik-adik sudah yakin, sudah membuat latar belakang, menulisnya dengan baik, sudah. Ini saya hanya cepat ya adik-adik. Halo adik-adik monitor. Halo. Ya, Bu. Ya, oke. Ini contohnya latar belakang. Jadi ini menjadi tema, misalnya temanya Urban Heat Island Surabaya, yaitu nanti akan menukik ke belakang kota Surabaya. Data-datanya saya pikir sudah disajikan, mengapa apartemen, kalau Anda mengapa itu kan harus punya reasoning, pilihan-pilihan termasuk juga karakteristik dari owner, dan itu kan Anda boleh mengambil ya, misalnya Anda mengambil punyanya ada bangunan, ada punyanya Sinarmas ingin mendirikan tower kedua di situ dan seterusnya, silahkan, agar Anda nggak usah mikir isi ya, karena memang bukan itu, karena orang lain yang akan memikirkan. Nah, ini contoh ya seperti itu. Kemudian latar belakangnya termasuk tema work from home, ini dulu work from home-nya ya, dan seterusnya ya, saya ingin menunjukkan ke Anda. Kemudian setelah itu Anda sudah merumuskan rumusan permasalahannya dengan mengeksplorasi tadi, kemudian Anda sudah mempunyai isunya, nah Anda sudah membuat peta performance base-nya, ini ya. Variabelnya sudah ketemu, parameternya sudah ketemu, tapi indikatornya belum ketemu. Indikatornya gimana caranya? Maka Anda akan menentukan langkah eksplorasi indikatornya. Kemarin sudah disampaikan, masing-masing kuliah umum sudah menyampaikan. Anda milih kan, nggak harus semua. Jadi misalnya ini contohnya yang dipilih, ini kebetulan yang contohnya itu yang di kuning-kuning sama dia punya warna khusus. Ini misalnya kalau yang appropriate site development, apa yang harus dipilih, yang syarat ya harus dipilih. Ini sebenarnya untuk ngecek aja agar Anda lokasinya benar, ini sudah dipilih, ini dipilih yang di blok-blok, ini penetapan parameter ya. Kemudian ADS berapa dipilih, silahkan ya toh, seperti itu. Nah, kemudian ini WAC-nya apa yang dipilih ya tergantung. Ini kebetulan karena dia Urban Heat Island, dia nggak menekankan pada water conversion WAC-nya, maka WAC-nya dia hanya milih yang syarat 1C, dia nggak memilih yang WAC kalkulator dan seterusnya. Ini silahkan. Tapi harus lengkap ya, silahkan. Nah, ini IHC juga silahkan mau milih yang mana. Yang di hijau-hijau ini punya dia.
gitu ya. Jadi kan ada pilihan-pilihan. Nah, inilah yang sebenarnya harus sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah itu eksplorasi. Sebenarnya harusnya paralel ketika Anda mikirkan indikator, Anda sudah mikir kira-kira gimana ya strateginya, termasuk menata lahannya. Dan nah inilah nanti hari ini Pak Wisnu akan menyampaikan beberapa strategi dengan misalnya teknologi rainharvesting, dengan jaringan drainase dan seterusnya bla 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 bla. Kemudian yang terpenting ini kan ini harus sudah ada analisis aksesibilitas komunitas, kaitannya yang lokasi sebenarnya diukur dengan ukuran-ukuran yang sudah diajarkan kemarin di kuliah umum. Nah, sekarang yang terpenting adalah ini saya mau menyampaikan ini. Ada banyak cara untuk memetakan ini strateginya. Ya, ini misalnya dia strateginya green wall, green roof, maka dia. Nah, kemudian ada banyak cara untuk menyampaikan performance based design. Ini cara dia. Mulai isu, ini ya petanya dibuat. Ini ada parameternya, ada subparameternya, dia membuat subparameter, kemudian dia membuat indikatornya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana cara mengukur. Nah, dalam indikator ini nanti kemudian dia menetapkan strategi. Misalnya dia strateginya adalah desain lanskap, green roof, structure and infrastructure, fasad bangunan, dan seterusnya. Ini contohnya. Ini dikumpulkan dari mana ya? Proses berpikirnya tadi itu. Ya, ini seperti ini. Kemudian ini sambil menunjukkan prosedur setelah disintesis, skematik desain ketemu. Ini midterm ini ya, adik-adik semua. Ini midterm, ujian midterm sampai sini skematik desain. Kemudian nanti ada evaluasi itu setelah midterm karena kita memang jadwalnya unik untuk yang semester ini. Kemudian setelah itu pengembangan rencana-rencana diuji, tapi masih diuji lagi setelah jadi, dan gambar pengujian. Nah, ini menunjukkan prosedur. Nah, prosedurnya sama sebenarnya ya yang tadi itu. Nah, di situ diharapkan nanti uji-uji desain sudah ditemukan. Oleh sebab itu nanti sambil jalan ini Anda sudah membayangkan uji desainnya pakai apa. Karena kalau tahu uji desainnya, berarti nanti Anda tahu apa yang harus ditekankan dan apa yang dijanjikan jadi matching gitu ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantar. Kemudian untuk itu saya langsung saja memberikan kepada waktunya pada Pak Aji. Monggo Pak Aji, kita sampai jam 14 begitu, kemudian dilanjutkan dengan Pak Wisnu sampai jam 14 mungkin 14.45 begitu, agar nanti sholat asar selesai dan kita masuk di kelas. Demikian, silahkan, monggo Pak Aji dulu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sugini. So today we would like to present about the design variable, especially for material, yeah, and also recycling material. Sudah bisa dilihat ya di layar? Sampun Pak, sampun. Ya, yeah, baik. So why we need to make a material resources in cycle? Yeah. So today we would like to deep study about this kind of the material resources and cycle. Yeah. Before that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau di semester 1 ya, so in first semester you are already learn about the material and construction, also in design study 1, or maybe in the few students did in Stupa 1. But maybe now in semester 7, we need to make more clearly, also more comprehensive study about the material itself, and also to avoid some kind of the waste during your construction period. Kalau di semester 1, barangkali bahan materialnya masih tidak terlalu banyak pilihan ya. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Sugini, banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita cermati sebelum kita menentukan 1-2 pilihan atas berbagai macam pertimbangan gitu. Jadi bagi adik-adik mahasiswa arsitektur yang masih jomblo, jangan khawatir itu, karena di arsitektur ini dipelajari
ilmu cara memilih gitu ya, karena semakin banyak pilihan. Masalahnya kalau nggak punya pilihan itu menjadi masalah gitu. Sehingga di sini nanti kita akan melihat berbagai macam bangunan ya, bahan bangunan dan juga construction methods gitu. Nah, yang kedua, sebelum saya beralih ke slide kedua, itu karena bangunan Anda semakin kompleks. So due to your complex building in your design, so we need to make more concise, also more effective to do design. Yeah, also so you can follow up for the construction building for some kind of the project. Jadi kalau manual ya akan sangat susah gitu ya, apalagi bahan bangunannya dia mempunyai presisi yang tinggi, kemudian juga dengan sistem modular yang saya kira kemarin sudah diberikan juga ya, bangunan-bangunan struktur modular gitu kalau tidak salah secara umum gitu. Nah, ini saya mengingatkan kita semua ya. So because you are in Department of Architecture in undergraduate program in architecture, so we would like to remind all of you for new curriculum ya 2020 that we have what we call knowledge scope ya, atau bidang keahlian gitu. Jadi ada yang pertama itu nanti dengan di DS1 itu ya, di semester 1 kita kemarin banyak belajar tentang performance, behavior ya. Dan kemudian meningkai di semester 2, 3 untuk konstruksinya, kemudian ada advanced building material. Also you already passed for integrated design studio in 4th semester with structure and form and infrastructure courses. Ya, kemudian di semester 5 in 5th semester you also met for architectural design studio 1 that you already learn and apply about the material and fabrication. Yeah, also you taken some courses from integrated building technology, also from culture of building. Jadi ini semua akan membekali adik-adik semua, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi itu untuk dapat memahami material di arsitektur gitu. Nah, kemudian nanti di ADS 2 kemarin yang juga sudah diselesaikan dan utamanya adalah di ADS 3 ya. Not only about the behavior and also performance and maybe some kind of the availability study, but you must be learn about the low carbon footprint, yeah, how to take responsible fully in your design. Jadi Anda akan diminta untuk dapat lebih bertanggung jawab gitu, karena site-nya kan ada di perkotaan ya, karena fungsinya adalah rental office gitu. Nah ini semua yang akan kita pelajari nanti di ADS 3 terkait dengan bahan bangunan, juga nanti adik-adik bisa melanjutkan lebih intens ya untuk aplikasi dan lain sebagainya di PPAR ya, di semester 9 dan 10. Di situ ada studio 1, studio 2 gitu, sehingga kita mempunyai peta yang jelas dan tahap-tahap yang jelas bagaimana ini akan kita pelajari untuk menopang dan mendukung desain adik-adik semua. Nah, so this is more clear and concise about the map and states of material understanding. Yeah. So from the left, we start from material itself, yeah, material in general, and we focus on building material for semester 1, also semester 2, and the third semester, and also maybe second years, yeah. We already learned about the advanced building material, also material and fabrication. Nah, nanti untuk bisa membekali ya lebih lanjut untuk final architectural design studio, itu nanti adik-adik dari bahan-bahan tadi akan diterapkan tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Ya, salah satunya kalau di ADS 3 ini yang utama itu dengan PBD atau performance based design. Jadi bagaimana bahan bangunan itu bisa meningkatkan performa bangunan itu sendiri, baik dari dia secara mandiri di satu ruang ataupun keseluruhan di bangunan gitu, sehingga merupakan material yang terintegrasi dengan desain yang sudah adik-adik semua kelola dan desain gitu. Nah,
sebelum nanti saya masuk ke berbagai hal ya, terutama ini saya ambil dari materi GBCI, Green Building Council Indonesia. Saya kepingin mengingatkan kembali ya, terkait dengan materiality and craftsmanship. Kalau di ADS3 mungkin craftsmanship-nya bukan manual ya, tetapi menggunakan mesin gitu. Kemudian ada beberapa fabrikasi, ya itu juga nanti craft mesin ship gitu ya. Jadi Anda juga memahami terkait dengan itu. Nah, kita akan belajar tentang ketersediaan material. So please check and recheck about your availability of material in surrounding by your location. Ya, maybe in Jakarta, Tangerang, Jambi, Pontianak, etc. And also what kind of the material consciousness. Ini artinya kesadaran material gitu. Mungkin di Tulungagung banyak sekali marmer gitu ya. Tapi kalau semuanya diambil gitu, pasti nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan tentang lingkungan binaan bentang alam yang ada di Tulungagung. Jadi harus ada empati ya, menggunakan material-material itu sehingga nanti bisa secara bertanggung jawab dan lestari kita terapkan dalam desain kita. And then also you will learn about the tools and consciousness. Ya, jadi di bangunan Anda mau mempergunakan mesin-mesin apa gitu. Ya, tadi di slide pertama kan jelas kalau ngecor ya jangan pakai manual, jangan hanya pakai molen. Karena kan tinggi bangunan Anda 7, 8, 9, 10 lantai kan. Sehingga ini kalau manual ya bisa bertahun-tahun, bisa lama sekali dan malah tidak efektif gitu. So you need learn about the tool consciousness. Apakah menggunakan bahan beton ya, apakah menggunakan bahan baja atau hybrid atau dengan bahan-bahan yang lain gitu. Sehingga alat-alat ini mempunyai konsekuensi masing-masing. Nah, berikutnya juga Anda harus memperhatikan keragaman dari alat-alat yang dipergunakan, memakai crane gitu kan, kemudian memakai misalnya untuk platform land clearing memakai backhoe yang kapasitas berapa, kemudian manuvernya seperti apa, ini harus Anda pahami ya, sehingga karena ada time schedule yang harus harus dipatuhi gitu dengan biasanya kurva S gitu ya. Ini yang akan disampaikan di minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua sampai di bulan terakhir konstruksi gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah selain memahami Aji, alat, yang saya lupa Aji. Ya. Ini Pak Aji memang skrinnya belum bergerak? Belum, Bu, belum. Oh ya sudah, saya takut. Tadi soalnya cerita macam apa-apa Pak Aji. Kita sampai di craftsmanship skill ya. Jadi yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi Anda juga harus memahami craftsmanship skill di lokasi Anda. Jadi misalnya di mana? Di Bekasi barangkali akan tidak jauh berbeda dengan Tangerang, tapi ketika sudah menyeberang ke Brebes, kemudian Semarang, kemudian di Pantura akan sangat berbeda kemampuan dari tukang-tukang yang ada di sana. Itu juga mempengaruhi. Juga ada sertifikasi ya biasanya, sertifikasi untuk keahlian tertentu gitu. Nah, yang lainnya barangkali nanti di beberapa ruang adik-adik mahasiswa juga bisa menggunakan so in some parts in your space design, so you can also use some kind of the digital fabrication. Maybe in ADS 1 you already did with some kind of the 3D printer, maybe some of you. Nah, kemudian baru meningkai ke fungsi gitu kan. Jadi fungsi ini juga diperhatikan. Apakah fungsi-fungsi ruang yang Anda kerjakan itu juga bisa disupport dengan bahan bangunan, dengan alat, dengan fabrikasi, dan lain sebagainya terhadap fungsi-fungsi ruang tertentu. Misalnya untuk office, kemudian yang kemarin misalnya untuk annex building, kemudian ada ruang gathering, dan lain-lain. Nah, dua yang terakhir adalah tentang low carbon footprint. Ya. Ini saya kira nanti menjadi kompetisi di antara kalian untuk dapat menunjukkan performa yang baik, terutama untuk low carbon footprint. So how low your carbon footprint in your material you can do in your design. Jadi ada beberapa kriteria yang nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi ini keseluruhan gitu. Nah yang terakhir ini karena kita ada di negara tropis ya, kelembaban tinggi, curah hujan juga banyak gitu, kemudian rayap juga luar biasa sepanjang tahun. Ini berbeda dengan negara-negara di subtropis gitu. Kalau rayap mereka hibernate atau berhenti ketika musim dingin gitu. Tapi kalau di kita rayap itu 24 hour itu ya.
tidak kalah dengan lemburan arsitek gitu. Jadi mereka terus bekerja, terus bergerak, ya bukan merusak ya, mereka memang menyeimbangkan alam. Nah, kita yang harus mewaspadai cara mereka menyeimbangkan alam gitu, tidak dengan cara membunuhnya, tetapi dengan mengalokasikan beberapa zat-zat itu kimiawi ataupun non kimiawi yang sehingga bisa menjamin melindungi bangunan kita. Itu untuk materiality of craftsmanship atau craftsmanship gitu ya yang harus kita pahami di ADS 3. Nah, adik-adik semua, saya mengajak Anda dalam mendesain itu juga biasanya kita ada design thinking ya, ada computational thinking. Nah, saya mengajak Anda I will bring your imagination how to use material and tool thinking. Jadi mendesain berdasarkan bagaimana material ini berpikir gitu. Ya, oh kalau yang kayak gini jangan dipasang kayak gini nih. Kalau yang rektangular harusnya tidak ada sisa. Oh yang seperti ini sudut pertemuannya kayak gini nih. Ini in detail ya, got in detail gitu. Bisa juga defile in detail itu. Detailnya sangat jelek sekali juga memungkinkan untuk itu. Nah, saya mengajak adik-adik semua dan ibu bapak itu untuk memikirkan ada 4 tahap itu, ada tool mind, material mind, yaitu paradigma dan pemikiran terhadap material itu ya. Kemudian yang kedua adalah materiologi atau toologi, bagaimana pengetahuan dan sains dari material dan alat-alat ini bekerja di masyarakat itu, ya, baik itu yang konvensional maupun yang modern. Kemudian yang ketiga, ini yang tahun lalu saya sampaikan, materialisius dan toolisius. Jadi ketika satu kontraktor, satu desainer, satu arsitek itu sudah memahami bagaimana alat ini bekerja, bagaimana material ini juga bisa dikerjakan dalam proyek tertentu, akan banyak sekali variasi, akan banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan gitu. Nah, kemudian yang terakhir memang ini menjadi ism, menjadi model atau tradisi yang sudah menjadi signature gitu ya. Oh, kalau arsiteknya adalah Pak Maza, ya model dan tradisinya kayak gini. Oh, kalau arsiteknya dipegang Bu Sugini, pasti seperti ini. Berbeda misalnya dengan Bu Jo ataupun dengan Bu Eti atau Pak Supri gitu. Jadi ini ada ism. Ism itu juga bisa dibaca material ismi gitu ya. Jadi ini sangat sayang sekali. Nah, ini nanti yang barangkali menjadi keunikan novelty dari desain dari adik-adik mahasiswa di ADS 3 untuk project rental office building gitu. Nah, adik-adik semua, tentu saja adik-adik sudah memahami BIM ya, karena nanti kan di ADS ini kalau manual ya pasti akan sangat kelelahan gitu ya. Jadi dengan BIM, dengan misalnya arsiket dan lain sebagainya, saya hanya kepingin menyampaikan bahwa itu juga proses ya, tidak kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Memang BIM ini dari 1986 ini saya ambil dari presentasi kolega saya di ITB gitu ya. Jadi kemudian 2017 kemudian sampai BIM. Kenapa menggunakan BIM? Karena memang tuntutan dari proyeknya, kompleksitas desainnya gitu. Multi-story building tidak bisa secara konvensional ditangani sebagaimana rumah tinggal satu lantai gitu ya. Kemudian nanti ada utilitasnya, ada infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi tolong dipahami ke arah sana dan dilakukan mulai sekarang untuk ADS 3 sebagai latihan ya, terakhir nanti sebelum di SADA atau di Final Architectural Design Studio. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi sebagai super user itu selain desain skills itu ada tool facility yang tadi saya sampaikan menjadi tool mind itu, toologi ya, toolisius dan toolism gitu. Ya, jadi Anda memahami itu dengan baik. Ya. Kemudian 2 yang lainnya saya kira Anda sudah mempelajari. Biasanya kalau di SPC itu ada di SPC 1 ya, SPC 1 dan 2 well spoken, bagaimana cara menyampaikan ide-ide gagasan Anda dengan baik. Gitu. Nah, kemudian ya beberapa hal harus berubah ya tentang metodologi ya, untuk penggunaan material dan mereduce limbah ya, sisa gitu. Karena limbah sisa ini luar biasa banyak sekali dan ya mau dikemanain pasti akan dibuang dengan percuma gitu. Nah, dengan memahami 4 tahap tadi, ada materiologi, kemudian materialisius dan sebagainya yang memang ini sengaja saya sampaikan ya, sependek pengalaman yang saya tahu baik di proyek profesional maupun mengajar di bahan bangunan itu kelihatannya sangat penting untuk dipahami baik di ranah pendidikan maupun di profesional. Nah,
ini adalah juga tadi mengambil keputusan-keputusan ya yang sudah juga disampaikan oleh Bu Sugini dalam contoh-contohnya tadi. Jadi ada berbagai macam platform pilihan-pilihan, Anda mengambil keputusan itu harus jelas. Kenapa kok bentuknya seperti ini, kenapa menghadap kayak gini, orientasinya seperti ini, kenapa tipenya kayak gini, kenapa mereknya kayak gini. Ya, tentu saja dengan konsekuensi berbagai macam terkait dengan pilihan-pilihan bahan bangunan gitu. Ya, so you will take full responsible for your material chosen, ya, for your design in rental office building. Nah, dulu ya, in the past we just only take 1, 2, 3, 4, 8 building mass like this. But now when same sunlight, same density, we can do some kind of the possibility form and also possibility direction and configuration. Ya, dengan kecanggihan sekarang itu adik-adik semua sudah tidak boleh seperti yang sebelah kiri gitu. Ya, itu kan terlalu sederhana gitu. Nah, sekarang dengan kecanggihan yang sudah dimiliki, kemudian ada beberapa variabel dan parameter yang sudah diberikan oleh Ibu dan Bapak di kuliah umum ya sejak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang sekarang, itu adik-adik sudah memiliki kemungkinan desain. Ini mungkin bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan pilihan-pilihan yang itu tadi sekali lagi harus dipahami sebagai tanggung jawab desain ya sebagai arsitek. Oke, itu prolog. Nah, sekarang kita masuk ke sini. So we start from material resources and cycle, ya, green ship new building. This is for version 1.2. Ya, jadi kita akan melihat nanti sebagaimana bisa diukur ya. Dan biasanya ada sertifikat untuk desain sendiri, sertifikat green ship gitu didesain, kemudian sertifikat dikonstruksi gitu, kemudian ada juga sertifikat ketika sudah beroperasi gitu. Nah, adik-adik kalau sudah menggunakan ini selangkah lebih maju nih dari teman-teman arsitek yang lain ya, yang belum sempat belajar tentang material resources and cycle untuk ya salah satunya kita memang memakai untuk green ship new building. Ada juga yang tidak baru bangunannya tetapi menggunakan bangunan existing. Nah, ini saya kira kemarin kita sudah cerita banyak ya tentang ini di berbagai kesempatan oleh ibu bapak yang lain gitu, mulai dari appropriate site development, kemudian efisiensi energi ya, dan misalnya untuk yang fire kemarin dan lain-lain itu. Ini juga mengarahnya ke sana nanti. Nah, ini untuk ada 6 ya. Jadi ada appropriate site development, ada energy efisiensi. Nah, yang akan saya sampaikan ini terkait dengan material resources and cycle. Ya, jadi material itu dari mana, terus kemana, terus limbahnya mau seperti apa. Nah, ini yang penting untuk kita bahas di hari ini. Ada beberapa kriteria, gitu. Ada prasyaratnya, kemudian juga ada bonus ketika beberapa kriteria sudah terlampaui, dan ini nanti menjadi rating tools ya. Nanti adik-adik di akhir cerita akan bisa self-assessment terhadap desain Anda sendiri, di masing-masing kategori ini ya, sampai mungkin yang manajemen tidak ya mungkin ya, tapi hal-hal yang mengenai indoor health comfort, kemudian material resources, water conservation itu akan masuk ke sana. Ini saya kira kemarin sudah disampaikan ya, saya hanya mengulang biar ada korelasi dengan presentasi yang kemarin gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Oke. Nah, ini ada 2 sampai 3 klasifikasi ya terkait dengan bahan bangunan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah bahan yang dipakai untuk utilitas gitu. Misalnya fundamental refrigerant, kemudian non ODS usage ya, untuk berbagai macam aparatus ataupun hardware ya yang ada di bangunan adik-adik semua. Kemudian kalau menggunakan kayu, apakah kayunya bersertifikasi? Ya, tidak harus halal gitu, tapi bersertifikasi dia bertanggung jawab, diambil dari hutan-hutan yang bertanggung jawab, dikelola bertanggung jawab. Terus ada lagi sebenarnya satu itu adalah fair trade, ya. Artinya ini dibeli dengan cara-cara yang fair atau tidak. Itu juga
menjadi menarik nanti ya. Biasanya ada labelnya itu, labelnya macam-macam itu, ada warna hijau, orange dan lain sebagainya. Semakin tinggi ya harganya juga semakin mahal ya untuk sertifikasi. Kemudian yang untuk yang MRC ini juga ada prefab material gitu ya. Ini semakin banyak adik menggunakan prefab material semakin nilainya bagus. Kenapa? Karena pasti sudah diperhitungkan risiko limbahnya gitu. Ya, jadi ambil dari pabrik sudah 1x3 misalnya dipasang 1x3. Kalau dipasang 1x2 harus memotong, dipasang 1x4 misalnya harus menambah. Sehingga ini dibutuhkan presisi juga komprehensivitas dalam berpikir desain. Nah, yang terakhir MRC 6 itu adalah regional material ya. Kalau dulu mendiang Romomangun itu membatasi material yang digunakan itu tidak lebih dari beberapa kilometer gitu ya. Misalnya di Senangsono ya sekitar Boro, sekitar Kulon Progo gitu. Atau ya kalau di Gunung Kidul ya sekitar Kabupaten Gunung Kidul gitu ya. Atau misalnya mendesain Bentara Budaya ya di Palmerah, di Kompas itu juga sekitar sana. Gitu. Tapi ada beberapa yang bocor juga sih. Nah, ini bisa jadi tidak boleh lintas pulau, harus di pulau itu. Ya, apalagi kan nanti kalau ada adik misalnya menggunakan marmer Itali, wah itu bukan hanya sekedar lintas pulau, itu lintas benua. Itu ratingnya ataupun skornya nanti rendah. Ya, jadi digunakan itu tapi dengan bertanggung jawab ya, tidak secara eksploitasi gitu. Nanti ini juga isunya menjadi menarik gitu. Kalau saya misalnya menggunakan semen yang ada di Rembang gitu ya, sekarang kan lagi heboh itu ya. Di Pegunungan Kendeng itu misalnya mau dibikin sebuah pabrik semen, apakah itu ratingnya naik atau malah turun gitu ya, atau malah bunuh diri gitu. Nah ini nanti dilihat bagaimana syarat dan ketentuan dari sebuah material itu bekerja dan dikerjakan dalam sebuah desain gitu. Oke, saya cepat aja di sini, barangkali ini nanti bisa dibaca sendiri untuk yang fundamental refrigerant gitu. Artinya untuk yang pemadam kebakaran itu ya. Jadi dia mempunyai zat-zat tertentu tidak gitu. Misalnya mempunyai potensi merusak ozon gitu. Apakah dia menggunakan CFC ya, klorofluorokarbon gitu dan lain sebagainya. Nah, ini nanti biasanya untuk di dalam tanda kutip bidding ya. di bahan bangunan adik-adik semua apakah mencantumkan itu atau tidak. Nah, kalau mencantumkan kan jelas itu nanti akan mengurangi skor gitu. Nah, ada beberapa keputusan-keputusan yang untuk apa? Kalau dalam bahasa hukumnya junto gitu ya, mendukung gitu penggunaan CFC dan kaitannya dengan ozon. Berbagai hal itu, jadi mohon dicermati nanti. Biasanya untuk yang pemadam kebakaran ya, extinguisher, kemudian ada yang bisa dibawa kemana-mana mobile itu, ya. Kemudian ada berbagai macam jenis kimia-kimia yang juga harus diwaspadai. Itu akan menurunkan rating dari bangunan hijau yang adik-adik miliki. Nah, ada berbagai macam, ya. Ada CFC, ada HCFC, ya. Dan memang harus dicermati satu persatu itu, ya. Kadang-kadang kecolongan juga loh ini. Dan itu biasanya kalau kepepet gitu. Enggak apa-apa gitu ya, tetapi ini kan tanggung jawab sosial dan sebagai kesalian lingkungan gitu, environmental PD. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan binaan yang baik dengan pilihan-pilihan material yang kita sampaikan kepada klien atau end user gitu. Ada CFC, ada HFC, terus kemudian dia diambang berapa yang boleh ya dan lain sebagainya, apakah dia akan mengandung freon dan lain-lain itu termasuk juga untuk air conditioning itu di berbagai macam jenis ruang. Ini nanti ini sebagai gambaran aja siapa yang akan menjadi person in charge ya di project Anda, karena nanti biasanya apalagi kalau di sertifikat layak fungsi itu ditanyakan ini PIC-nya siapa. Nah, sekarang kan lagi marak tuh SLF ya, sertifikat layak fungsi. Dulunya barangkali waktu didesain belum ada, di konstruksi belum ada. Nah, sekarang baru di operasional bangunan harus ada. Misalnya mall yang ada di Jogja, rumah sakit, bangunan-bangunan publik itu harus punya SLF. Nanti ditanya nih, person in charge-nya siapa yang bertanggung jawab. Dan ada skornya juga.
Ya, beberapa dosen arsitektur UI juga mengerjakan SLF gitu, baik di Jogja maupun di kota-kota lain. Sehingga saya kira cukup berpengalaman nanti untuk bisa mencermati dan mengarahkan adik-adik semua di desain-desain yang baik gitu. Nah, sekali lagi yang lainnya adalah nanti di dokumen ya, rencana kerja dan syarat biasanya. So please take care about your document that you made and also you produce in the last for your design gitu. Jadi ini kadang-kadang lalai atau terlewat gitu dokumen-dokumen yang kita harus sediakan, dan banyak yang copy paste ya. Nah, ini nanti penyakitnya copy paste. Desainnya baik, tetapi kalau dokumennya adalah copy paste ya akhirnya desainnya ikut tidak baik karena rating itu, skor itu berdasarkan dokumen yang dikirimkan. Nah, ini hati-hati nanti. So maybe you already get some list of content for your work. So please take care one by one. Start from the number 1 until the last number. Ya. Nah, ini berbagai macam contoh ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Apalagi untuk misalnya bangunan khusus ya, nuklir, rumah sakit itu dan lain sebagainya. Nah, ini sangat ketat sekali itu. Ya, untuk fundamental feature ini. Oke. Nah, kemudian yang lainnya kita akan melihat seberapa banyak bahan bangunan bekas itu Anda gunakan. Wah, kalau gitu kayak pemulung dong, Pak gitu. Enggak juga itu. Itu kan membutuhkan kreativitas tinggi. Membikin baru itu barangkali lebih mudah ya, relatif lebih mudah daripada menggunakan bahan-bahan lama. Itu harus berpikir nih, gimana cara matching-nya, fix and match-nya dengan masing-masing komponen bahan itu ya. Nah, tujuannya itu mengurangi penggunaan bahan mentah, kemudian mengurangi transportasi, mengurangi limbah gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan lingkungan gitu. Ini kan cocok ya dengan visi misi dari program studi arsitektur kita gitu. Bahwa ya kita tanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian menciptakan kesalehan lingkungan juga biar tambah rahmatan lil alamin. Kalau tidak bisa rahmatan lil alamin ya barangkali rahmatan lil Tanah Abang gitu. Kalau misalnya Anda membuat desain rental office di Tanah Abang atau misalnya di Kemang gitu atau di Tangerang dan sebagainya. Jadi kita coba fokuskan di sana. Nah, ini misalnya skornya ya. Kalau misalnya lebih dari 20% nilainya 2. Ini mungkin kecil, tapi kalau diakumulasikan jadi besar. Ini sama tadi siapa yang siapa yang bertanggung jawab ya. Arsitek jelas itu AR itu, kemudian struktur, pemilik gedung, building owner, kemudian kontraktor. Tapi sekali lagi yang menjadi lead ya arsitek biasanya. Nah, ini misalnya contoh-contoh Anda menggunakan kontainer ya untuk rental office gitu. Misalnya Tokped ya, dengan saya menyebut merek gitu, ada kita sediakan 3 sampai 4 kontainer gitu. Jadi dari bawah itu sudah ready, dipasang plug and play, ya sudah berjalan gitu. Ini dengan kontainer, dengan hal-hal yang lain ya. Yang penting adalah materialnya tidak membahayakan gitu. Nah, juga misalnya banyak ya AC, lift dan lain-lain itu. Tapi ini juga harus hati-hati karena tidak semua yang bekas untuk elektronik itu bagus untuk dipasang kembali. Ya, kadang-kadang tidak efektif untuk energinya, listriknya terlalu boros. Kemudian yang kedua tidak efisien untuk mengeluarkan dingin dan lain sebagainya. Ini juga harus dicek. Jadi ada kalibrasinya. Nah, ini misalnya kalau misalnya bangunnya tidak terlalu tinggi, sekarang kan lagi marak nih menggunakan opening kayak gini. Ya, so I think this is so happening in Bali, maybe in Malang, and also in Bandung to use the old opening for their building, ya, to using the old material like this. Tapi juga harus hati-hati nih, nanti jangan sampai ada CTC, keracunan gitu ya, bisa macam-macam keracunannya. Nah, yang lebih besar lagi misalnya ada di Bali gitu, di Denpasar ya. Menggunakan segala macam ini, tapi saya belum tahu nih rating GBCI-nya seperti apa itu. Tapi ini menarik nih menggunakan bahan-bahan bekas daripada dibakar atau diolah atau dibuang menjadi limbah yang akan mengganggu kualitas lingkungan gitu ya. Nah, kemudian untuk secara modern banyak juga yang menggunakan
kontainer-kontainer bekas seperti ini ya. Yang penting interiornya oke, utilitasnya oke, building safety dan security-nya juga terjamin gitu. Nah, tampilan luarnya Anda nanti yang akan mengelola dengan baik gitu. Yang sebelah kanan juga kafe dan rental office ya, 4 lantai. Nah, ini juga dikemudikan oleh beberapa hal terkait dengan bahan bangunan bekas gitu. Mulai dari batu ya, batunya bongkaran rumah dimasukkan sini dicor lagi gitu. Kemudian tangganya misalnya dari bantalan rel kereta api dimasukkan sini dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seorang arsitek ini punya dedikasi yang baik untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan bangunan untuk proyeknya. Oke, nah itu bukan hanya sekedar foto. Nanti untuk seperti ini di proyek nyata Anda harus ada as-built drawing gitu ya. DED-nya kok nggak ada, tapi as-built drawing-nya ada. Ini kan berarti ada perubahan-perubahan. Jadi nanti adik-adik dibedakan ya antara detail engineering drawing ini ya, untuk bahan pembelajaran, kemudian as-built drawing sama shop drawing gitu. Nah, bedanya apa? Nanti bisa diskusikan dengan Bapak dan Ibu dosen masing-masing. Nah, kemudian nanti ada dokumen perhitungan, kemudian jelas surat pengantar barangnya gitu, bukan dari ilegal proses ya. Jadi harus secara serta-merta harus dipahami seperti itu. Nah, kemudian ada kalkulasinya, dikalikan sekian, total reuse material cost, total material cost, kalikan persentase 100%, nah, nanti akan ketemu nanti skornya berapa. Ya. Dan ini bisa digunakan untuk fasad, untuk wall partition, untuk flooring, ceiling, ya bisa jadi misalnya ada menggunakan baja ataupun kayu itu di beberapa ruang terkait dengan platnya, terkait dengan baloknya bisa juga. Tetapi tentu saja harus ada kalibrasi dan kurasi terkait dengan kekuatan dan keamanan. Jadi tidak sembarangan, oh ada bekas langsung dipasang, tidak. Itu memerlukan kurasi sendiri. Dan beberapa teman itu sekarang menggeluti bidang itu. Jadi kalau dulu kan ada kurator untuk bangunan mau dijual disewa. Nah, ini ada kurator untuk mengecek and recheck bahan bangunan ini masih layak tidak digunakan dan sampai berapa lama. Nah, ini profesi yang baru nanti yang saya kira menjadi pilihan yang menarik ya bagi adik-adik semua ketika mau berkecimpung bukan hanya di Indonesia, di ASEAN juga di dunia nanti. Nah, ini berbagai hal, mulai dari berbagai nama komponen struktur, komponen arsitektur, harganya berapa, terus kemudian nanti kita bisa lihat scoringnya. Gitu. Oke, nah yang kedua adalah prosesnya. Kalau tadi kan cara aplikasinya, kalau sekarang prosesnya, bahan baku yang adik-adik gunakan itu prosesnya ramah lingkungan tidak? Ya, Spanyol itu misalnya, separuh colongan, separuh nyolong gitu. Banyak kayu-kayu yang seperti itu. Atau dia unfair trade ya, jadi perdagangannya nggak fair nih, terlalu banyak ambil untung perusahaannya. Nah, itu belum masuk ke sini ya, tapi di ranah yang lain itu sudah mulai dibicarakan gitu, bukan hanya sekedar environmentally friendly proses material, tapi juga socially dan economically ya friendly proses material. Jadi ada fair trade mengarah ke sana. Nah, ini tujuannya mengurangi jejak ekologi, ya proses ekstraksi bahan mentah, proses produksi material. Ini memang perjalanan masih panjang, harus dipromosikan di kampus-kampus, kemudian akan dikawal di berbagai macam proyek ya pemerintah itu terutama. Proyek swasta kalau mindsetnya masih mindset yang lama ya, yang tidak menimbang ekologi juga akan susah gitu. Jadi ini sama-sama nih kita akan promosi terhadap rahmatan lil alamin itu. Nah, kemudian material resources cycle-nya kita bisa lihat di sini. Kalau tadi 20%, ini sekitar 35 dan 2% ya dari biaya material itu. Anda bisa mencermati nanti satu persatu. Arsitek sekali lagi yang menjadi PIC ya. Kemudian beberapa tolak ukur. Berbagai material itu juga ada yang mempunyai sertifikat gitu. Sertifikat eco-labeling gitu. Atau sertifikat dia carbon footprint-nya rendah. Nah, itu yang bisa digunakan ya. Kalau yang tinggi-tinggi biasanya nanti skornya menjadi rendah kalau kita terapkan di desain kita. Ya, kemudian seperti yang pertama tadi, MRC yang pertama itu material cost, kemudian dibagi total material cost kalikan 100%, kita akan dapat persentasenya. Tadi ada 30, kemudian ada 5, ada 2%. Ya. Kalau itu kita sudah melebihi ambang batas, nilainya menjadi maksimal 2 gitu.
Nah, ini ada berbagai macam contoh ini. Nanti mendapatkan bahan ya, ada sertifikat SML, dokumen perhitungan dan lain-lain. Ini ada beberapa contoh tuh. Misalnya kalau untuk Krakatau Steel ya KS gitu, beton saya nyebut merek gitu. Ini contoh-contoh ya, ada banyak sekali itu. Aluminium itu YKK, kemudian beton Holcim, kemudian kayu itu dari Sankon itu ya, PT Sankon punya Sampurna itu juga mengeluarkan sertifikat seperti ini. Dan saya kira juga cukup baik nanti digunakan ketika kita memang pertimbangannya adalah sertifikasi material. Nah, ini maksimal poin 1 kalau misalnya menggunakan material hasil proses daur ulang. Apapun yang bisa didaur ulang. Tentu saja ini membutuhkan kurasi ya, kurator, tidak serta-merta didaur ulang kemudian kita terapkan. Ini berbagai macam recycle material, makanya kan banyak sekali sekarang kapal-kapal pesiar itu lebih baik dijual kilonan daripada meneruskan bisnisnya ya. Kalau adik-adik dan ibu bapak mendengar berita-berita itu kan banyak sekali kapal-kapal penumpang, kapal pesiar itu di besi tuakan. Karena harganya masih relevan gitu, masih bagus gitu. Nah, itulah yang di recycle menjadi potensial teknologi dan building material di kemudian hari. Jadi biji-biji besi tadi dilebur lagi, kemudian menjadi bahan ataupun menjadi produk-produk baru. Nah, bisa menjadi macam-macam nih ya, bisa menjadi beta, bisa menjadi furniture, bisa menjadi dinding, bisa menjadi ceiling dan lain-lain gitu. Ya, nah kalau menggunakan bahan-bahan ini skornya lebih tinggi dan kita menyelamatkan banyak hal gitu. Tidak menggunakan bahan-bahan baru, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi lingkungan lagi. Kemudian yang berikutnya kayu ya, wood plastic composite. Gitu. Jadi dengan serbuk kayu, ya, misalnya ada berbagai macam limbah-limbah kayu gitu, kemudian digerus, dijadikan serbuk, kemudian ditambah dengan biodegradable plastik pellet gitu ya, kemudian dia menjadi wood plastic composite. Ini sudah banyak beredar ini, baik untuk deck, untuk flooring, untuk ceiling, untuk walling, sampai untuk furniture dan untuk sanitary. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan ini, masukkan di rencana kerja dan syarat. So you can get the higher score for green building wrapping tools. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan hal-hal yang terkait dengan material-material yang sudah di recycle. Gitu. Sama penghitungannya, kemudian juga harus masuk ke dokumen ya sekali lagi. Jadi Anda mendesain bagus, dokumennya juga bagus. Ini berbagai macam contoh gitu misalnya. Nanti juga dilihat, oh ternyata sangat menghemat biaya gitu, sampai berapa persen sih gitu. Nah, itu juga menjadi catatan nanti ketika bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih efektif, efisien dari bahan-bahan bekas. Gitu. Oke, ini 2% dari nilai total material ya, sama dengan yang kedua tadi kalau adik-adik ingat gitu. Sehingga ini biar lebih mudah aja. Nanti pertanyaannya kok sedikit sekali. Nah, yang sedikit atau yang kecil sekali ini juga belum tentu terpenuhi gitu. Jadi ini memang step by step ya. Jadi untuk bisa mempromosikan bangunan hijau, bangunan bertanggung jawab memang tidak bisa seketika. Kemudian berbagai hal, kalau misalnya adik-adik juga mau menggunakan organic material, so I think I already share with you in material and construction, or maybe in case of you already did and take for material dan konstruksi ya in several semester ago gitu. Jadi di semester 1. Jadi ada organic material, ada man-made material dan lain-lain. Ini bisa Anda gunakan. Nah, semakin banyak Anda gunakan dan juga desainnya bagus, skornya juga tinggi. Dokumen sekali lagi, kemudian ada persentase, ya, kemudian nanti kita akan melihat tidak mengandung BPO ini apa, ODS ini apa gitu. Kita lihat di sini ya. Jadi tidak mengandung BPO itu untuk penggunaan ODS ya. Yang tadi misalnya kayak CFC, HFC, HCFC dan lain-lain gitu. Sehingga tidak merusak ozon, juga menjamin ya kelestarian lingkungan. Ini memang perang ini melawan capital ya. Karena itu yang paling murah gitu ya. Paling murah, paling cepat, instan. Ya sudah selesai. Tapi yang tidak menggunakan itu biasanya harganya lebih mahal. Nah, ini nanti urusannya dengan owner nih. Ownernya punya visi nggak tentang lingkungan ini?
Oke, ini berbagai hal. Tadi ada 4 ya, ada klorofluorokarbon, kemudian ada hidroklorofluorokarbon kayak apa, nanti bisa dilihat di slide berikutnya, contoh-contohnya. Kemudian ada natural refrigerants, memakai karbon dioksida, kemudian amonia, dan lain-lain. Itu biasanya tertera, nanti jangan khawatir, nggak usah dihafal, tapi nanti biasanya tertera di masing-masing aparatus atau masing-masing alat ya, hardware yang mau kita beli. Gitu. Biasanya kan mereka mengirimkan prospektus gitu, juga kadang-kadang mengirimkan contoh. Nah, kita bisa merecek dan dicek dari sana. Kalau ini person in charge-nya adalah mechanical electrical ya, karena tidak langsung berhubungan dengan arsitektur gitu. Jadi, tapi mereka biasanya ada di bawah tim kita ya, leadernya itu arsitek. Gitu. 5 menit pengantar lagi, Pak. barang. Baik, terima kasih. Nah, kemudian hal yang terkait tadi, saya kira sudah saya sampaikan hampir sama dengan yang depan tadi. Nah, ini yang berikutnya adalah certified wood, gitu. Ya, jadi bahan baku yang dipertanggungjawabkan asal-usulnya untuk melindungi kelestarian hutan, gitu. Nah, nanti adik-adik juga bisa melihat nih sertifikasinya kayak apa. Tidak mungkin Anda akan membeli di toko bangunan yang biasa, gitu. Biasanya ada bidding soalnya, ya. Berita acaranya harus lengkap tuh, biar kayunya legal dan juga aman secara lingkungan. Gitu. Ini saya kira sama dengan yang kemarin, sama yang tadi MRC 1.1, 1.2 ya. Ini hanya untuk logistiknya saja. Nah, ini untuk sertifikat. Kalau tadi kita belajar untuk yang beton, baja, ya ini untuk yang kayu, untuk organik material. Biasanya dia mengeluarkan sertifikat seperti ini. Dan kalau untuk bidding, mereka diharuskan untuk mensyaratkan dan mengajukan, melampirkan sertifikat seperti ini. Periodenya juga jelas, sampai tahun berapa nih, gitu, 5 tahun gitu, oke. Gitu. Tapi kalau nanti, ini sudah kadaluarsa, ini nggak bisa diterima, dia cacat secara hukum. Itu. Kemudian saya akan coba menyampaikan ya, mengingatkan aja, kalau bangunan Anda besar, multi-story building menggunakan solid wood, kelihatannya sudah tidak masanya ya. Anda harus menggunakan engineered wood ya, atau kayu-kayu fabrication gitu. Kalau seperti ini kelihatannya sudah bukan zamannya, kecuali untuk ruang-ruang tertentu untuk meningkatkan performa dan citra gitu ya. Ini ada berbagai macam hal, ada plywood, ada LVL, cross laminated yang saya kira dulu di material and construction Anda juga sudah pelajarinya, semoga masih ingat gitu. Dan kalau tidak ingat, semoga materinya masih ada. Nah, ini berbagai hal Anda bisa gunakan untuk di interior ya, dan di berbagai furniture maupun mebel. Tapi kita kan nggak masuk ke mebel dan interior, hanya masuk ke mebel dan furniture, hanya masuk di interior nanti ya untuk selling, power dan lain-lain. Ya, ini berbagai hal nih. Musuhnya ya rayap nih nanti. Anda juga bisa ngecek nanti termite attack-nya seperti apa. Dari sisi kelembaban, dari sisi humidity, kemudian dari sisi porosity, ini LVL, ya, kemudian ada cross laminated timber, ada plywood, Anda bisa gunakan baik untuk arsitektural maupun struktural. Kemudian cara menyambung, kemudian ada transparent woods, dan lain-lain, juga bisa meningkatkan performa di desain Anda. Sekali lagi, tadi kita skornya sampai 4 tadi ya, MRC 4.2 itu, sehingga itu yang bisa digunakan sebagai parameter dan variabel bagaimana mengukur performa material resources di desain kita. Oke, ini saya sudah sampaikan tadi as build drawing gitu. Kemudian prefab itu akan menduduki skor yang tinggi, yang banyak, gitu. Sehingga ya dipertimbangkan ya, diperbanyak untuk cladding dan lain sebagainya. Saya kira ini tadi secara umum sudah saya sampaikan untuk prosentasenya. Itu kemudian yang regional material ya diusahakan ya, regional itu mungkin provinsi atau pulau gitu, sehingga tidak harus memakai kapal, tidak harus memakai pesawat terbang dan lain sebagainya. Poinnya sedikit, tapi kalau kita akumulasikan jadi banyak. Nah, ini misalnya Pak, kalau saya misalnya di Batam, Singapura bisa nggak? Oh, malah bisa gitu, daripada mengambil dari Jakarta gitu kan. Nah, ini hal-hal yang kayak gini ini juga diperhatikan. Jadi dia kadang-kadang borderless untuk country, tetapi secara regional availability for material dia menjadi penting. Itu kira-kira, nah ini nanti barangkali akan melatih ya perkiraan total material calculation dengan asumsi luas total konstruksi gitu, office. Jadi kan kita punya beberapa lantai itu ya, dengan 3.000 meter persegi. Nah, nanti kita akan coba
untuk perkiraan total material gitu ya. Berapa persen, kemudian pekerjaan persiapan dan lain-lain terkait dengan material and resources gitu. Itu saya kira adik-adik semua, ibu bapak yang saya hormati. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk material thinking gitu ya, berpikir secara material, berpikir secara tools gitu. Ya, so let's think material and upcycle your waste in your design. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, silakan mengajukan pertanyaan, bisa menulis di chatting atau atau Anda mau menyampaikan langsung, silakan. Halo, mana nih orangnya nih? Saya mau lihat nih mahasiswanya sambil saya mau lihat yang galeri nih. Tolong di-on-kan audio videonya. Mahasiswa semua, tolong merespon dengan love. Mana? Merespon dengan love semua. Oke, Mas Ahmad, silahkan. Terima kasih, Mbak Endah. Oke. Mana ini love-nya belum keluar, Mbak Regita. Oke. Silahkan ajukan pertanyaan sambil mengirimkan love. Halo? Ini menjadi sangat penting ya, karena nanti keputusan Anda memilih material hubungannya nanti sama besok ada kuliah umum tentang perancangan modular ya. Jadi mungkin kalau di segi tahapan ini seolah-olah hanya ini memilih material itu sangat penting. Jadi kan ada yang ada sertifikasinya memilih material, tapi nanti implikasi di desainnya sangat kelihatan apa ketika Anda menentukan modul. Ya, misalnya kalau material yang Anda pilih adalah material dengan sertifikasi sudah akan Anda kejar masuk dapat nilai 1 tadi misalnya. Anda lihat dia itu dimensinya seperti apa, bagaimana mengkonstruksikan. Itu akan menentukan nanti material itu akan menentukan bagaimana itu dikonstruksikan dan bagaimana nanti analisis modul yang berhubungan dengan yang menentukan modul-modul struktur, modul infrastruktur gabung menjadi satu. Aplikasinya sangat arsitektural di level itu ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Halo, ini gimana nih? Mungkin saya mau memancing nih, sesama mahasiswa IP nih, tapi bukan Pak Aji ya. Pak Wisnu kayaknya ya, Pak Wisnu ya. Mahasiswanya Pak Wisnu yang IP saya undang untuk bertanya. Mungkin yang ada mahasiswa yang dari luar ya. Ada yang mendirikan bangunannya nggak di Indonesia? Ada Bu kayaknya. Belum. Masih semester 3. Yang dari luar. Oh, yang dari luar semester 3 ya. Oh ya, sorry. Saya membayangkan ada. Oke, kalaupun tidak silakan. Monggo mahasiswanya Pak Wisnu mungkin ada? Nggak ada? Oke, nggak ada. Jadi kalau tadi sudah disampaikan Pak Haji, ada yang persyaratan. Yang persyaratan tadi refrigerannya yang berhubungan dengan untuk penggunaan AC ya. Jadi ketika chiller itu kan ada penggunaan gas refrigeran yang digunakan untuk sistem pendinginan, itu ada macam-macam gitu. Nah, berarti itu harus dipilih yang mana. Mungkin secara arsitektural tidak terlalu melekat gitu, tapi ketika Anda jadi koordinator Anda harus tahu betul. Tapi kemudian untuk yang yang poin-poin tadi sangat arsitektural ya, termasuk memilih material yang jangkauannya sekian kilometer dari bangunan Anda dan seterusnya, nanti ada perhitungannya secara detail. Dan kemudian memang yang menjadi agak tricky kalau cara menghitungnya GBCI itu adalah persentase harga bangunan yang dimaksud, misalnya apakah yang yang bekas, yang jaraknya sekian dan yang lain-lain itu dibanding harga bangunan keseluruhan. Nah, ini yang memang agak tricky gitu ya. Kalau di kita kan nggak sampai menghitung RAB-nya ya. Monggo mungkin bisa disepakati mungkin volume gitu ya, volume bangunan yang menggunakan, tapi itu bukan cara perhitungannya GBCI gitu loh.
itu hanya untuk menyederhanakan, yang penting proporsinya, proporsi volume dari seluruh bangunan volume yang dipersyaratkan, yang ditembak per volume bangunan keseluruhan. Walaupun itu tidak relevan juga karena volume juga tidak membayangkan langsung ke harga. Ya, tapi itu bagian dari ikhtiar ya. Karena memang kita menggunakan ini sebagai tools ya, gitu. Bukan untuk mencapai ratingnya gitu. Kalau mencapai ratingnya nggak boleh, harus hitung betul ya seperti itu. Oke, Pak Aji, ternyata sudah sangat jelas yang disampaikan Pak Aji. Mudah-mudahan nanti akan dielaborasi. Terima kasih Pak Aji atas presentasinya dan pengantarnya yang sangat utuh. Mari kita beri aplaus untuk Pak Aji. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, insya Allah Pak sangat bermanfaat karena memang harus ada di sana. Kemudian saya langsung persilakan Pak Wisnu untuk menyajikan Advanced Building Technology yang dapat digunakan sebagai cara menjawab atau strategi untuk mencapai indikator kinerja yang dicanangkan. Monggo Pak Aji, monggo Pak Wisnu langsung. Tadi sudah saya perkenalkan Pak Wisnu. Oke, terima kasih Bu Segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, jadi hari ini saya kebagian jatah ya untuk menyampaikan various advanced sustainable building technologies gitu ya. Well, I will try to explain as best as I can, because first is we know that there are a lot of building aspect, a lot of performance aspect that has to be incorporated in the sustainable buildings. And the second is there are even for each aspect there are a lot of involved technologies or developed technologies that can be vary from one manufacturer or one application to the other. So yeah, it is very challenging to explain all these technologies in 30 to 40 minutes, but I will try as best as I can. So I'm concentrating to the technologies that are relevant, yang kira-kira bisa digunakan untuk case office ya. Office dan mungkin relevan juga untuk lokasinya ya di Indonesia gitu ya. Perlu dicermati, teknologi ini tidak diharapkan to adjust according to your context. Yeah. Before we move with some examples of the technologies, I think the fundamental concept that you have to understand before you try to implement any technology. Yeah. You have to fully understand what is the meaning of sustainability. Right. So because this technology is very much related to sustainability. So you have to understand of sustainability or design. Bergerak di sequence gitu ya. Jadi kalau berada paling apa ya, kadang-kadang environment itu sering dianggap di paling bawah karena dia sebagai dampak. Ya. Jadi considerations-nya itu di taken into account gitu ya. Kemudian
di sini purpose-nya utamanya lebih ke conserving resource. Ini sebenarnya panjang ya kalau kita mau lihat penjelasan penjabarannya tentang lingkungan, tapi saya pikir tidak selesai di presentasi yang singkat ini. Jadi I'm just trying to make it more concise. Jadi more or less di case kita nanti ketika berbicara environmental domain itu mainly kebanyakan kalian akan menyasar conserving resource dan minimizing negative impact. Ya, jadi contohnya yang dari disampaikan oleh Pak Haji itu kan minimizing negative impact itu dengan menggunakan salah satunya material recycle. Yang kedua economic domain gitu ya, dan very impossible gitu ya to be separated gitu ya, karena kemana-mana semua keputusan is made according to economy gitu ya. Jadi tapi yang di konteks kalian lebih banyak nanti mungkin to save cost ya, or mungkin yang kaitannya sama operasional mungkin generating most economical value, misalnya mau mungkin mikir dari saving energy itu kan salah satunya mungkin untuk menurunkan biaya sewa walaupun nggak ngitung rupiahnya gitu. And then the last is society domain gitu ya. Jadi yang ini yang mungkin lebih fokus lagi ke concern ke health ya, health dulu ya, baru comfort, kemudian productivity gitu. Kemudian applications of sustainable technology ini yang perlu diperhatikan considerations-nya itu adalah yang pertama adaptability ya. Tadi sempat saya singgung sedikit di awal bahwa any technology must be set to adapt with the object ya, and its relevant context. Jadi misalnya teknologinya sama tapi building typology-nya beda aja, kemudian ada adjustment di situ. Nggak bisa sama persis. Scale-nya beda, sama-sama office gitu ya. Itu mesti ada adjustment di teknologinya. Gitu. Walaupun basic teknologinya sama gitu ya. Tapi teknologi itu nanti akan berwujud equipment. Nah, equipment-nya ini nggak akan pernah sama. Gitu ya. Misalnya jumlah sensor di building A sama sensor di building B tidak akan sama. Programming sensornya juga akan lain gitu ya, karena fungsinya misalnya berbeda. Gitu. Lokasinya juga mungkin ketika berbeda, satu di Jakarta, satu di Jogja misalnya, atau satu di Surabaya, itu juga akan berbeda gitu ya, karena responnya yang kemudian di-input dalam software-nya juga pasti tidak akan sama. Nah, kemudian yang kedua scale gitu ya. Jadi scale of implementation. Jadi si teknologi itu kadang-kadang tidak fully implemented di ideal scale-nya gitu ya. Karena mungkin tadi ada economical domain misalnya. Ya, tapi dipakai sedikit itu ya it's better than nothing at all kan gitu ya. Kemudian impact. Nah, walaupun teknologinya state of the art gitu ya, tapi kadang-kadang impact-nya beda gitu ya, karena mungkin lokasi dan bangunannya lain, operatornya beda. Let's say misalnya teknologi satu diterapkan di bangunan A, kemudian dampaknya energy saving-nya bisa sampai let's say 25% gitu ya, tapi di bangunan lain belum tentu. Gitu ya. Kayak itulah, maksudnya jangan memandang teknologi sebagai jurus ampuh gitu ya, tapi ada banyak considerance yang juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian bahwa semua teknologi itu akan custom tailor dan diharapkan terintegrasi. Ya, custom tailor itu tadi ya bisa ada customization yang sedikit atau bahkan customization-nya banyak gitu ya. Tapi justru disitulah kearifan lokalnya gitu ya. Jadi beda case, beda project, beda customization. Dan jangan lupa yang terakhir bahwa all technologies are evolving on its own. Jadi ketika semakin sering dipakai, maka semakin banyak input dan respon dari usernya, misalnya dari troubleshoot-nya misalnya, atau dari equipment-nya, nah maka semakin kesini akan semakin improve. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya teknologi HVAC, from 5 years ago yang sekarang pasti udah sangat berbeda gitu. Jadi jangan kaget misalnya nama teknologinya masih sama misalnya nanti gitu ya. Tapi kemudian ketika kalian implement sekarang itu nanti bisa jadi equipment-nya nambah, software di-upgrade gitu ya, efisiensinya bertambah gitu ya. Jadi jangan pakai teknologi dari 10 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Nah, ini contoh examples yang mungkin akan saya jelaskan, harapannya mungkin tidak terlalu cepat gitu ya, tapi semaksimal yang saya bisa gitu ya. Jadi ada macam-macam, nanti kita langsung aja bicara satu persatu gitu ya. Yang paling banyak ya, I think yang paling banyak dan paling populer untuk digunakan itu dalam
high performance building itu teknologi yang katanya sama HVAC, ya, heating, ventilation, air conditioning. Kenapa? Karena satu, biasanya mostly itu yang paling dirasakan gitu ya. Kalau sumuk panas itu udah paling sering dikomplain, and then it's also consume the most energy gitu ya. Let's say for hotel, offices itu HVAC itu kayak cooling system itu bisa sampai 60% gitu ya energy consumption-nya. Jadi kemudian kenapa teknologi di sektor ini itu di disiplin ini teknologinya lumayan banyak dibanding di sektor yang lain gitu ya. Nah, radiant cooling ini sebenarnya prinsipnya itu berbeda dengan conventional cooling gitu ya. Jadi radiant cooling itu yang didinginkan itu surfaces, intinya gitu saja. Gitu ya. Jadi intinya surfaces yang didinginkan, kemudian lewat thermal radiation, kemudian secondarily by ada metode like convection. Jadi kombinasi antara radiasi sama konveksi. Jadi kalau bedanya di conventional cooling system itu yang dihembuskan itu udara langsung ya, udara yang dingin langsung dihembuskan ke badan. Gitu ya. Kalau di radiant cooling ini prinsipnya yang didinginkan itu surface. Ya, bisa ceiling, bisa floor biasanya. Kalau dinding jarang. Gitu ya, karena instalasinya lebih kompleks nanti gitu ya, karena ada windows, ada doors dan seterusnya. Tapi kalau floors rata-rata bisa homogeneous gitu. Ini case office ya. Kemudian ceiling rata-rata juga homogeneous gitu ya. Jadi lebih memungkinkan gitu ya di dua surface itu gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Jadi di sini comfort-nya relatif lebih besar ya. Kenapa? Karena velocity-nya rendah gitu ya. Jadi karena velocity-nya rendah, jadi kemudian kenyamanan bisa dicapai di level ambient temperatur yang sedikit lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pakai disentor ya pakai yang air to air system itu dia kan butuh di-set untuk temperatur yang sangat rendah untuk terasa dingin gitu ya. Karena memang dia mengandalkan wind speed. Nah, ini karena level ambient temperaturnya bisa lebih tinggi untuk mencapai comfort yang sama, nah, maka kemudian konsekuensinya it consumes less energy, gitu ya. Nah, this is quite popular, but again lagi yang saya sampaikan konteks itu penting ya. Jadi tidak semua ruangan itu pakai radiant cooling itu bisa atau efisien, gitu ya. Kalau saya pernah lihat memang di Jepang ada gitu ya sebuah rumah yang dibuat pakai radiant cooling di lantai waktu itu, gitu ya. Tapi itu one case among ya sekian banyak ya. Jadi kelihatannya lebih efektif untuk yang open plan large building ya, itu lebih bagus ininya. Gitu. Tapi yang okupannya banyak. Kalau okupannya cuma 1-2, memang kelihatannya lebih boros nanti. Gitu. Jadi again ya konteks ya itu harus dipertimbangkan. Kemudian underfloor air distributions ya. Jadi di sini bedanya adalah bahwa sistemnya ini kemudian dia menggunakan underfloor supply plenum ya. Jadi dia mengandalkan udara dingin yang dialirkan di rongga, biasanya kalau nggak di plafon di lantai. Nah, jadi rongganya terisi gitu ya. Rongganya terisi. Kalau tadi kan radiant cooling itu misalnya dia pakai air ya, water system yang dingin yang kemudian disentuhkan dengan permukaan lantainya. Nah, kalau ini tidak. Jadi raised floor-nya atau false ceiling-nya itu rongganya diisi oleh udara dingin gitu ya. Nah, kemudian sistemnya bisa lokal per floor misalnya gitu ya. Jadi ada AHU juga dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat kalau di gambar ini bisa dilihat ya. Jadi kalau dipakai plenumnya di lantai, nah maka rongga lantainya dingin, kemudian pelan-pelan lantainya dingin, kemudian dibuat lubang-lubang di lantainya sehingga udaranya bisa keluar. Gitu ya. Nah, ini juga prinsipnya sama seperti radiant coolant, bahwa air velocity-nya rendah, gitu ya ininya. Kemudian nanti nanti bisa dibaca, tapi secara prinsip cara kerjanya seperti itu, gitu ya. Jadi dia punya air handling unit, gitu ya, yang ditempatkan lokal, bisa jadi untuk floor to floor. Kemudian di sini yang penting juga adalah bahwa supply dari fresh air-nya ya, supply dari fresh air-nya itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi dan di sini kelebihannya dia tidak pakai ducting gitu ya. Gitu. Ya nanti boleh kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi ya nanti di sesi pertanyaan. Gitu ya. Nah ini sebenarnya skema ya, jadi bukan teknologi spesifik, tapi
displacement ventilations itu sebenarnya ya seperti strategi ya gitu ya. Jadi ini simple gitu ya. Tapi cukup efektif dibanding full air system. Bedanya dengan mixed ventilation yang konvensional itu kan AC disembur lewat air grill, kebanyakan walaupun tidak semua itu posisinya ada di langit-langit gitu ya. Nah, tapi begitu udaranya disembur itu kemudian dia akan bercampur dengan udara ini kan dengan merata. Nah, tapi kadang kecepatan semburannya tadi, maka pergerakan udara tinggi. Nah, ini biasanya terjadi short circuit. Namanya short circuit itu jadi artinya udara dingin yang disembur itu belum sempat kena badan, belum sempat kena tubuh pengguna, dia sudah dihisap lagi untuk masuk ke exhaust gitu ya. Nah, sehingga kemudian itu yang kadang-kadang membuat boros ya. Jadi penggunaan energinya. Jadi cooling load-nya jadi tinggi gitu ya. Karena dia velocity-nya besar. Jadi power fan-nya juga akan tinggi. Nah, kalau yang displacement ventilations ini sistemnya very simple gitu ya. Jadi cool air is injected into the space from the floor level gitu ya. Nah, kemudian dia diarahkan, digerakkan untuk menyentuh badan gitu ya, badan, alat, perangkat yang panas gitu ya. Nah, kemudian hot air-nya yang setelah bersentuhan dengan badan itu maka dia akan naik ke atas ya. Jadi contaminated air-nya akan naik ke atas dan akan dikeluarkan. Nah, karena model pergerakannya low velocity, maka biasanya dia lebih nyaman dan dia bisa nyampe ke seluruh bagian ruangan gitu ya. Nah, jadi tapi lagi-lagi ini cocok kalau okupannya itu banyak. Ya, kalau okupannya sedikit justru nggak efektif. Gitu. Sebenarnya kalau okupannya cuma satu di satu ruangan itu ya mungkin teknologi yang paling simple itu seperti kipas angin lokal itu malah lebih efisien ya ketimbang mendinginkan seluruh ruangan yang okupannya cuma 1-2 gitu. Nah, itu secara prinsip seperti itu kira-kira untuk yang displacement ventilation. Jadi prinsipnya buka buat opening di floor level gitu ya. Masukkan fresh air atau cool air. Nanti cool air-nya bisa dapat dari macam-macam ya, dari geothermal cooling atau dari passive cooling dan seterusnya gitu ya. Kemudian biarkan dia bergerak ke atas, nanti setelah panas dia mau nggak mau punya buoyance effect sendiri, terus kemudian dia akan keluar. Gitu ya. Jadi ini malah justru nggak pakai fan dan nggak pakai exhaust gitu ya. Nah, ini yang mirip dengan dengan displacement ventilation, ini yang mekanis gitu ya. Ini namanya displacement induction unit gitu ya. Jadi dia pakai prinsip displacement ventilations. Nah, tapi dia bedanya dia secara aktif didinginkan tapi di tempat tersebut. Jadi disimpan biasanya di under window sill seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang konvensional center air system itu kan dia didinginkannya di cooling tower ya jauh gitu ya, entah di atas atau di depan bangunan atau di belakang bangunan gitu ya. Nah, ketika kemudian cool air ini yang sudah dingin ini dialirkan lewat ducting itu kan mau nggak mau kan nanti banyak temperatur loss-nya ya, maksudnya suhunya bisa hilang di tengah jalan gitu ya, sehingga katakanlah supaya bisa dingin itu kan dia harus dengan cepat dihembus kemudian dalam volume yang besar. Jadi biasanya cost untuk fan-nya jadi besar sekali gitu ya. Nah, kalau yang di IU ini dia lokal ya, jadi yang dialirkan di situ air dinginnya aja. Ya, si refrigerannya pakai air gitu ya, water gitu ya, kemudian mendinginkan di situ dan dia disirkulasikan. Jadi udara dinginnya diembus ke dekat jendela atau ke bawah gitu ya. Nah, nanti dia ngalir sendiri, nanti kemudian di atas ada lubang untuk residual air-nya ya, untuk udara yang panasnya. Jadi bisa dilihat di gambar gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya ya dia yang paling penting itu dia requirement untuk fresh air-nya dia cuma sepertiganya ya, sepertiga dari yang central air system. Nah, ini kan HVAC juga kalau nggak salah di TOR itu kan menjadi di garis bawahi ya, penting sekali nanti untuk dipakai gitu ya. Nah, ini ada berbagai macam sistem yang kalian bisa gunakan ya, selain yang sentral saja gitu. Oke. Kemudian ini chilled
beams ya. Chilled beams ini mirip sama kebanyakan dia diletakkan di ceiling gitu ya. Jadi FRV itu bukan VRV ya, tapi FRV itu kayak AC langit-langit gitu ya. Tapi dia prinsipnya seperti di IU, tapi dia posisinya di langit-langit gitu ya. Itu makanya namanya chilled beams gitu ya. Nah, ini chilled beams ini nanti dibagi dua gitu ya. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, jadi prinsipnya sih sebenarnya simpel ya. Jadi kalau dilihat di sini ada udara udara yang didinginkan oleh ini water ya, yang ngelarin di sini water ya. Waternya di sini mendinginkan udara. Nah, nanti kalau yang pasif nanti udaranya yang dingin dia akan jatuh dengan sendirinya karena dia kan lebih dense ya. Dia karena dingin dia lebih padat ya. Berat jenisnya lebih besar, maka dia akan jatuh sendiri ke bawah. Kemudian nanti menyentuh badan atau menyentuh alat, memanas. Nah, kemudian dia akan naik sendiri ke pemanas ini ke bagian ini ya, ke kisi-kisi yang ini filternya gitu ya. Nah, nanti filternya disirkulasikan, kemudian diputar lagi gitu ya, kemudian nanti di luar, maksudnya diputar keluar, nanti kemudian ditukar sama fresh air, nanti kemudian fresh air-nya masuk lagi gitu ya, dihembuskan di sekitar cool pipe tadi gitu ya. Nah, itu yang pasif. Kalau yang aktif bedanya cool air-nya nanti agak disembur ya. Jadi dipompa gitu ya dengan tekanan gitu. Jadi velocity-nya lebih tinggi. Bedanya di situ. Dan prinsipnya sistemnya simple ya, bisa dilihat seperti di foto di gambar ini gitu ya. Oke, kemudian next. Ini thermal energy storage ya. Jadi ini sebenarnya sistem penyimpanan energi tapi dalam bentuk thermal ya. Thermal itu bisa bisa heat atau bisa yang dingin gitu. Nah, ini prinsipnya dia cuma membuat dua well ya, dua sumur. Tapi sumurnya syaratnya dia harus ketemu sama ground water layer ya. Jadi air tanah ya. Jadi ketemu sama air tanah. Nah, nanti si sumur ini kemudian nanti apakah dia dingin panas gitu ya, ataukah dia akan hangat di musim dingin gitu ya. Nah, nanti prinsipnya sederhana, air dari sumurnya itu dipompa gitu ya. Kalau memang dia mau dinginkan, maka dia dipompa gitu ya, dari sumur dingin itu dipompa, kemudian dia nanti exchange ini bisa dengan udara ya, kalau tadi kita mau langsung konveksi gitu ya sistemnya ke dalam ruangannya, atau kalau misalnya mau dengan air lagi, misalnya kayak tadi kita pakai DIU gitu ya, maka dia bisa saja kemudian dipompa dengan langsung ke sistem chilled beams tadi atau ke DIU ya, airnya. Nanti setelah airnya dipompa ke sistem, maka kemudian dia dibuangnya ke sumur panasnya gitu ya, ke sumur yang satunya gitu ya. Jadi artinya kita nggak ngabisin air, kita cuma minjem aja ya. Jadi aku minjem air dari well, dipompa, kemudian aku balikin ke hot well ya. Jadi dan well ini semua terkoneksi dengan groundwater, jadi dia diserap lagi gitu nanti didinginkan ulang oleh groundwater layer-nya. Prinsipnya sesederhana itu gitu. Ya, kemudian ini ya, jadi disampaikan di beberapa lalu bahwa ini yang disampaikan saya tambah, selain multisensor di dalam misalnya gitu ya, jadi ada bagian yang jauh dari jendela gitu ya, itu mungkin kan multisensor ya. Nah, tapi penting juga untuk di sini memasukkan ini ya, bus system ya. Bus system itu yang paling populer itu nanti namanya DALI ya. DALI itu Digital Addressable Lighting Instrument. Nah, dalam satu sirkuit kalau yang kontrol, maka dia punya peluang untuk independen gitu ya intensitasnya. Jadi walaupun dalam satu saklar bisa aja kemudian ada 10 lampu, tapi 10 itu dia bisa punya intensitas yang berbeda-beda. Dia dalam satu row itu kadang-kadang istilahnya bisa jadi yang satu dipakai, yang tengah dipakai, yang samping tidak, atau bisa jadi katakanlah misalnya yang pinggir itu ternyata dia berdekatan dengan dinding berwarna putih, jadi secara prinsip pantulan reflektivitas cahayanya lebih tinggi. Jadi sebenarnya dia tidak membutuhkan intensitas yang setinggi yang tengah misalnya gitu ya, atau tengah gitu ya. Jadi
Itu kira-kira yang teknologi yang saya pikir perlu dipahami juga, bahwa ada alamat digital yang bisa kita sematkan dalam masing-masing luminaire gitu ya, untuk membuat intensitas cahaya itu benar-benar bisa merata dalam kondisi cahaya alami yang memang tidak konsisten gitu ya, yang tidak sepenuhnya uniform gitu ya ininya. Gitu. Nah ini contohnya gitu ya. Jadi semua menginginkan, tapi lampu yang paling dekat dengan jendela, misalnya dia bisa saja menyalanya mungkin energinya hanya 20%, kemudian yang paling jauh dari jendela dia hanya 40%. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Gitu. Nah ini bedanya dengan sistem konvensional gitu ya. Tadi yang DALI yang kanan itu dia bisa independen sendiri-sendiri gitu ya. Jadi let's say yang ini nyala 100%, yang ini cuma 70, yang ini 55 gitu ya, yang ini 30 itu bisa. Gitu ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan uniformity yang ingin dicapai di dalam ininya ya, surface-nya gitu ya. Kedua itu namanya double dynamic lighting gitu ya. Double dynamic ini relasinya dengan comfort and productivity. Baru dipublish kemarin Februari. Produktivitasnya tinggi sekali, arousalnya tinggi, pleasantness-nya tinggi dalam bekerja gitu ya. Prinsipnya sederhana gitu ya. Jadi mereka memimik ya, meniru cahaya alami menggunakan artificial lighting. Jadi yang ditiru dua. Yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya dinamik mengikuti pergerakan hari, pagi, siang, sore, gitu ya. Kemudian color temperatur juga mengikuti. Halo, ini yang hilang saya apa Pak Wisnu ya? Pak Wisnu. Wisnu. Oh, saya Bu. Sebentar ini. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa Pak. Jadi memang sering nggak jelas ya? Ini ada spot-spot tertentu memang agak susah ya. Sinyalnya termasuk, mungkin iya, termasuk spot-spot tertentu memang agak susah ya. Spot itu kadang-kadang zona-zona tertentu. Ya. Ya ini lagi parah-parahnya ini yang IndiHome ini. Pak Wisnu kayaknya ya, perlu pindah lagi rumah parah-parahnya ini Bu. Ya, suara saya sudah terdengar Bu. Sudah Pak, ayo Pak langsung ya, monggo. Ya, saya langsung ini lagi ya, gaspol lagi ya. Gaspol. Ya, kayak itu double dynamic ya. Jadi artinya teknologi terkini dari pencahayaan gitu ya ininya. Kemudian, nah ini yang kaitannya sama water conservation ya. Jadi ini net zero water ya. Jadi tidak hanya sekadar net zero energy, tapi juga penting untuk net zero water ya, karena aliansi aliansi ahli tentang air itu kemudian menyampaikan bahwa memang kita ini masih krisis air minum ya, air bersih untuk minum ya ininya. Bahkan beberapa negara yang nggak cuma air minum tapi air bersih buat nyuci pun krisis gitu. Nah ini di sini mereka mencontohkan ini yang ideal ya, kita lihat yang ideal dulu, bahwa ideal net zero water itu nanti kalau bisa dilihat di gambar ini dia fully muter ya, fully recyclable. Jadi di sini tidak ada kelihatan yang bisa dibuang. Nah, justru yang dibuang itu malah yang dialirkan kembali namanya recharge water ya. Recharge water itu dibalikan ke groundwater level. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat yang biru, yang hijau tua banget gitu ya. Ya, jadi dia dibalikin gitu ya ke groundwater. Jadi di sini sama sekali nggak ada yang dibuang. Ya. Jadi di sini bisa dilihat starting from rainwater harvesting-nya juga ada gitu ya. Rainwater dibawa ke bawah ke treatment, kemudian dimasukkan ke potable. Potable itu yang bisa diminum ya, yang drinkable ya. Nah, potable ini maka kemudian dialirkan ke atas masuk ke shower sama wash basin ya, ke wastafel gitu ya. Kemudian yang non potable itu nanti didapatkan dari storm drain collection. Jadi
air hujan ya, dari air hujan yang di bawah gitu ya, yang sudah ketemu tanah gitu ya, kemudian di treatment, kemudian dimasukkan ke yang non potable water tank yang nggak untuk diminum, nanti buat irigasi atau misalnya buat flush toilet gitu ya. Nah, kemudian black water-nya itu dialirkan masuk ke septic tank, kemudian dikembalikan ke groundwater. Jadi ini dia bagian dari siklus ya. Jadi walaupun groundwater itu luas, tapi dia menganggap groundwater ini bagian dari siklusnya. Jadi di sini dia tidak dapat tidak ambil sama sekali dari PAM, dari PDAM. Jadi dia full ini dari US Department of Energy gitu ya. Ini yang ideal gitu ya ininya. Nah, memang nanti teknologi akan ada di bagian treatment-treatmentnya pastinya, gitu ya. Di bagian treatment-treatment sama yang septic system ini, gitu. Nah, kemudian ini perbedaannya. Jadi mungkin yang perlu dicek prinsipnya adalah bagaimana key design elemennya untuk net zero water. Nah, all net zero water building itu semua berawal dari reducing demand. Jadi susah kalau demand-nya nggak bisa aja. Kalau kayak misalnya mandinya, mohon maaf, misalnya mandinya masih tetap mau pakai gayung sama pakai bak gitu ya. Ya itu susah gitu ya. Karena bayangkan Halo, Pak Wisnu. Nggak dengar ya? Ini yang hilang saya kok Pak Wisnu? Pak Wisnu. Pak Wisnu, Bu. Oh iya, saya takut. Halo Pak Wisnu hilang tadi. Iya, Bu. Ya tadi Pak sampai bawa akar muakar masalah. Connectionnya unstable lagi. Iya, oke, nggak Bapak. Tadi sampai pada bahwa apapun sistem yang kita buat, akar masalahnya adalah bagaimana mengendalikan demand ya. Kita mau bikin sistem apapun, kalau demand-nya nggak dikendalikan ya, justru memang muaranya ada dua sisi ya. Oke. Sambil menunggu Pak Wisnu, mungkin ada yang sudah mengumpulkan pertanyaan ini ya. Saya lihat di chatting sudah ada nih ya. Ini ada. Silakan adik-adik sambil menunggu Pak Wisnu memutarakan di chatting gitu. Nanti kalau Pak Wisnu, Pak Wisnu udah nih. Pak Wisnu udah. Ya Bu, aduh maaf sekali. Nggak apa-apa Pak Wisnu, nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi prinsipnya itu nanti kemudian tidak ada yang dibuang gitu ya. Lalu kalaupun ada yang dikembalikan ke groundwater itu, tapi sudah kualitasnya memang sudah baik ya, sudah ditreatment. Nah, ini perbandingan antara yang mainstream dengan yang ideal ya. Nah, bisa dilihat kalau yang mainstream itu yang sebelah kiri. Nah, itu bedanya dia masih buang keluar ya. Dia masih buang keluar wastewater-nya gitu, itu masih dibuang ke pengolahan kota gitu ya ininya. Tapi kalau yang ideal dia fully standalone gitu ya, independent. Itu perbedaannya. Oke, kemudian ini yang juga istilahnya belum lama teknologinya itu solar panel. Jadi kalau solar panel yang umum kita sudah sering lihat gitu ya, terintegrasi. Kemudian tapi ini yang lebih yang sekarang sudah dikembangkan di Eropa gitu ya, di Eropa Utara. Ini yang terintegrasi dengan shading sistemnya gitu ya. Jadi biasanya implementatif untuk fully glazed building. Nah, ini kan kantor ya. Kantor fully glazed biasanya gitu ya. Nah, glazingnya ini kemudian bisa diintegrasikan shading louvers gitu ya, untuk mengurangi kalor, tapi kalornya tidak dipantulkan, tapi diserap dan kemudian dikonversi jadi electric energy gitu ya. Nah, ini sudah ada teknologinya dan sudah bisa diimplementasikan, dan dia prinsipnya seperti kaca ya. Jadi kalau secara sekilas itu dia memang kaca, tidak terlihat photovoltaic cell-nya tidak terlihat karena dia terintegrasi dan transparan gitu. Ya, nanti bisa di search lebih lanjut gitu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan nanti saya bisa sampaikan jawabannya gitu. Jadi dia teknologi solar panelnya juga lain gitu ya ininya. Kemudian cogeneration system itu artinya
kita memakai energi yang kemudian menghasilkan, misalnya contohnya heat ya. Nah, tapi kemudian heat-nya itu juga dipakai ya. Jadi cogeneration itu di situ prinsipnya. Jadi sistem yang memang apa ya, itu juga digunakan kembali. Itu kadang-kadang, halo? Ya, sudah terdengar? Nggak mau habis halo, ini? Sudah, Pak. Ya, monitoring tidak boleh dilewatkan, gitu ya. Karena suka ada deviasi ya. Jadi waktu didesain bangunan diharapkan saving misalnya 50% energi misalnya. Tapi pada kenyataannya rata-rata cuma 35%. Nah, sambil jalan ini kemudian apa yang harus dilakukan? Improvement apa gitu ya. Dan ketika sudah dilakukan, improvementnya juga termonitor. Itu yang penting ya. Jadi bukan selesai saat desain gitu ya, tapi kemudian yang namanya sustainable technology itu harus dikawal terus ya selama masa selama masa operasional bangunan. Gitu. Ya, cukup Bu. Terima kasih. Saya pikir maaf gangguannya gitu ya. Tadi banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Wisnu secara umum dengan waktu yang sangat singkat sudah menjelaskan berbagai macam alternatif untuk advance system smart yang diharapkan bisa menjadi strategi untuk memperkuat penyelesaian masalah. Ya, tadi banyak sekali disampaikan mulai dari bagaimana memberikan adanya teknologi yang lebih mengefektifkan sistem HVAC gitu ya. Adanya induksi di dalam sentral AC kemudian ditambah induksi dan seterusnya, tapi itu nanti hubungannya sama investasi, tapi untungnya Anda nggak diminta investasi, jadi itu sangat menarik untuk diterapkan. Kemudian bagaimana smart control kaitannya dengan lighting dan seterusnya, dan yang terakhir tadi bagaimana menginstalasikan solar harvesting dengan memanfaatkan limbah radiasi panas yang terjadi pada saat kita membuat glazing yang luas. Ya, ini saya pikir sangat luas. Dan nanti masih ada lagi, misalnya ada solar tube, light tube, dan seterusnya, ada energi, ada teknologi seperti heliostat, dan seterusnya untuk persoalan-persoalan meningkatkan pencahayaan yang bermasalah karena mungkin luas per meter per perseginya tidak tercapai ya Pak Wisnu ya. Masih ada ya, nanti berapa silakan dikulik sendiri. Ini Pak Wisnu ada pertanyaan nih Pak Wisnu. Permisi, Mas Rafif Fasalah. Nah, jika suhu udara 34-40 Celcius, teknologi apa yang efektif dan efisien untuk pendinginan bangunan? Oke, monggo Pak, jadikan inputnya kalau nggak salah bebannya kemarin kalau mau dapat grade bagus, settingnya nggak boleh lebih rendah dari 25 ya Pak, AC-nya. Sedangkan di luar itu mungkin ini 34-40 ya. 40 ya. Sampai di luar 40 ya. Saya panas banget ini di mana nih Mas Falah. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Tadi ada induksi dan seterusnya. Monggo Pak Wisnu, mungkin kombinasi dan seterusnya. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Bu Sugini. Terima kasih Mas Rafif ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teknologi, there is no one technology that can answer all the problems ya. Nah, yang disampaikan di sini misalnya yang tadi saya sampaikan itu semua teknologinya bisa. Jadi artinya teknologi itu bukan berarti satu yang khas ya, dia efektif untuk satu kasus, tidak. Jadi semua teknologi itu kenapa dia kemudian berkembang dan banyak digunakan karena dia bisa menjawab banyak hal. Jadi mau yang luarnya 34-40, mau yang luarnya seperti apa, yang humiditasnya tinggi itu harusnya bisa. Gitu ya. Nah, tapi kemudian pendalaman ya tadi ya yang saya sampaikan, customization tadi. Kalau di luarnya 34-40, maka treatmentnya harus seperti apa? Apakah fresh air-nya langsung mau diambil yang 34-40 derajat Celcius itu? Ya maka kemudian nanti di dalam ruangan kalau mau pakai radiant cooling dan lain sebagainya tidak akan efektif gitu ya. Atau yang pakai DIU dia tidak akan efektif karena udara yang masuknya saja sudah panas gitu ya. Nah, berarti kan harus ada treatment tambahan
Gitu ya. Jadi bagaimana cara kemudian mengkondisikan fresh air yang di luar saja sudah 34 derajat Celcius. Kan nggak mungkin kan malah dimasukin ke dalam, di dalamnya malah dipanaskan. Jadi di IU itu bisa gitu ya. Kemudian pakai yang displacement juga bisa gitu ya. Jadi semuanya bisa efektif dan efisien, Mas Rafif gitu ya. Ini sama lah seperti kayak kalau mau kita pakai AC, kemudian AC biasa gitu ya. Kalau di luar 34-40 kan bisa gitu ya. Prinsipnya gitu. Cuma di sini kan energinya yang kemudian akhirnya jadi apa istilahnya eksesif kan gitu. Ya. Kayak gitu Bu. Memang tidak ada satu teknologi yang kemudian dibilang paling efektif. Soalnya nanti semua pakai itu nanti. Gitu. Terima kasih Pak Wisnu. Ada lagi mungkin satu lagi sebelum ini jam 15, ini masih ada sekian menit karena memang kita mulainya tidak awal dan karena ada kuliah, ada tambahan dan juga karena saya pikir ini menarik ya. Tadi juga ada pertanyaan bagus itu yang terakhir itu yang net zero water apa itu ya, dari water tank dari septic tank langsung ke tanah dalam gitu ya. Itu apakah perlu ada treatment sedemikian rupa sehingga waktu dilepas itu juga harus sudah syarat dan itu juga menarik untuk didiskusikan. Silakan adik-adik, ada pertanyaan? Yang tadi sudah punya gambaran. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mas Muhammad Fat, kebetulan mahasiswa saya. Permisi Pak, saya ingin bertanya, jika ada sebuah konfigurasi ruang dengan sirkulasi udara pasif yang banyak berputar, misalnya cross ventilasi, apakah ada solusi pendinginan udara yang baik tanpa membuang banyak energi? Terima kasih. Monggo Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Kayaknya Pak Wisnu juga anu ya nih. Ini ya, yang terima kasih Mas. Oh ya sudah Mas Rehan ya. Ya, halo. Halo ya Pak, saya curiga ya kalau Pak Wisnu di aja ya. Itu. Halo ya, beres Pak, ayo Pak, dijawab Pak. Halo Pak, oke Pak, dijawab Pak. Iya. 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 Oke, jadi kalau untuk sirkulasi udara yang banyak berputar kan ya. Yang penting kan sekarang gini, stall air-nya, contaminated air itu jangan sampai dimasukkan ke ruangan lain. Itu kan prinsip semua sirkulasi kan seperti itu. Ya. Jadi Anda harus memiliki sistem atau jaringan untuk membuang si stall air itu ya, si contaminated air tadi. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa semuanya itu inletnya itu dia dapat malah dari outletnya ruang lain, karena nanti dia jadi contaminated di situ. Ya. Nah, mau pakai displacement bisa, mau pakai radian bisa, gitu ya. Yang penting jangan sampai udaranya bercampur ya. Jadi buangan dari satu ruangan jangan sampai masuk ke ruangan lain. Gitu ya. Gitu Mas, ya, Mas Rehan. Iya Mas Rehan, ya. Jadi memang tadi kan aspeknya prinsipnya aktif ya, tapi nanti pasif juga bisa ya, Anda misalnya pakai stack effect, prinsip Bawian dan seterusnya ya, memanfaatkan ketinggian bangunan untuk membuat diperlakukan sebagai solar chimney, sehingga nanti untuk ruang-ruang yang alamiah, yang di luar ruang yang memang harus terkondisikan, misalnya di koridor itu kan, dan nanti pakai stack effect. Terima kasih Pak Wisnu. Kayaknya ini kalau saya buka masih ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Nggak ada? Oh ini ada lagi nih. Satu ini ya, setelah ini sudah ya. Kita akan masuk ke kelas karena kita harus sholat dulu juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Namira Putrina Dindra. Berkaitan dengan net zero water ini Pak kelihatannya ya. Apakah bisa digunakan pada bangunan Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya, tadi key design elemennya itu kan ada 4. Jadi kalau misalnya conservation-nya itu bisa optimal, kemudian alternate
water generationsnya juga optimal, karena Indonesia itu kan sebenarnya kan curah hujannya bagus ya, banyak maksudnya gitu ya. Kemudian teknologi treatmentnya itu juga bisa, ini kan kita lagi bicara biaya, tapi alhamdulillah kan di sini nggak ngitung ya. Nah, teknologi treatmentnya bisa digunakan, ya saya pikir memungkinkan. Itu idealnya kan di situ. Tapi kalau konsumsinya saja tidak bisa dibatasi atau tidak bisa dikurangi, ya tetap istilahnya 4 key design itu ya harus dipenuhi. Kalau enggak nanti yang mainstream larinya gitu ya. Gitu Mbak Namira. Gitu. Oke Mbak Namira, pokoknya intinya bisa digunakan bangunan apapun, yang penting 4 hal itu terpenuhi sebagai syarat untuk pilihan ya Pak Wisnu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Ini mungkin sudah jangan, 56. Jangan lupa tadi ya, teknologinya harus kontekstual ya, karena mungkin kan kondisi airnya itu kan pasti beda gitu ya, ininya antara Amerika sama Indonesia gitu ya, ininya. Gitu. Bu, sudah cukup Bu. Ya. Ampun Jack, ini Pak Wisnu terima kasih sekali, sangat menginspirasi, dan nanti teman-teman alhamdulillah nanti insya Allah bisa mengeksplor untuk diaplikasikan, dan nanti dikulik lagi apa yang tadi disampaikan, link-linknya bisa dikembangkan. Kita beri aplaus untuk Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Mudah-mudahan dengan ini adik-adik semua terinspirasi, dan memang harus ada syaratnya, ini wajib ain. Harus punya advance teknologi. Ya, advance teknologi itu tidak harus aktif ya, bisa pasif gitu ya. Sebagai uniqueness pada desain. Ini SPC-nya itu harus ada. Jadi tadi sangat penting tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan karena waktunya juga sudah habis, kita sudah selesai. Terima kasih Pak Wisnu sekali lagi. Mari kita tutup pertemuan ini, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke kelas masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk mahasiswa saya tolong cek di classroom. Kita sholat dulu. Assalamualaikum. Salam, izin live. Ya.